warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai kepada hari yang kelima di bulan Dzulhijjah. Hari yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan hari-hari ini adalah lebih baik keutamaannya daripada bulan Ramadan. Kata para ulama, lebih baik keutamaannya daripada bulan Ramadan. Dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa satu hari di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu apabila dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya itu seperti 1000 hari di hari yang lainnya, 1000 hari. Dan di hari Arafah tanggal 9 itu keutamaannya melebihi 10.000 hari di hari yang lainnya. Dan para ulama sepakat tentang apa? Tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Pada siangnya lebih utama daripada 10 hari siangnya yang terakhir di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari yang sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh apa saja? Baik amalan-amalan soleh yang kecil maupun yang besar. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal-amal soleh paling Allah cintai daripada hari-hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qila qalu, mereka mengatakan, para sahabat berkata kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Tidak juga berjihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah.
tidak juga berjihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang dia keluar untuk berjihad ke medan perang dengan harta dan jiwanya, lalu dia mati syahid tidak kembali lagi. Artinya apa? Artinya dalam hadis ini bahwa seseorang yang dia melakukan amalan soleh apa saja, bahkan amalan soleh yang paling ringan sedikit pun, paling ringan yang mungkin tidak utama di hari-hari yang lain, ini lebih utama, lebih besar pahalanya daripada berjihad di jalan Allah di hari-hari yang lain. Ahabbu ilallah. Ya. Misalnya apa? Ibadah yang paling ringan, amal baik paling ringan. Senyum, banyak yang bilang senyum. Ya, senyum, menyingkirkan gangguan dari jalan, atau sekadar berniat untuk melakukan amal kebaikan, berniat tidak mengerjakannya. Itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, tetapi jihadnya di hari yang lain. Nah, hari ini hari yang sangat Allah cintai. Termasuk pada kesempatan hari ini kita menuntut ilmu, yang menuntut ilmu itu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan, Allah akan besarkan pahala bagi seorang hamba. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kajian kita di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu ibadah yang paling utama di 10 hari di bulan Dzulhijjah, terutama di hari yang paling utama dari 10 hari ini, yaitu Yaumun Nahar atau hari penyembelihan, atau disebut juga dengan apa? Hari Idul Adha. Dari 10 hari yang paling utama itu ada hari yang paling utama, yaitu hari Idul Adha yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis, yaitu Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Dan ini juga amalan yang paling utama. Dan menyembelih kurban adalah ibadah yang pada saat ini terlintas dalam benak kebanyakan kaum muslimin. Ya. Terlintas dalam benak kaum muslimin amalan ibadah yang ada dalam pikiran mereka pada saat ini apa? Kurban. Selain kurban apa? Salat Idul Adha, haji yang sudah berangkat haji ya, haji. Dan juga ada satu hari tanggal 9-nya apa itu? Puasa Arafah. Puasa Arafah, kemudian menyembelihan kurban Idul Adha. Itu amalan-amalan besar. Tapi pada asalnya kita harus memperhatikan seluruh amalan apa saja semampu kita. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah kemarin. Karena apa? Semuanya itu dilipat gandakan sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk takbir ya. Tapi takbirnya untuk saat ini masih takbir mutlak. Tahu Pak, takbir mutlak. Nanti ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu takbir yang dianjurkan dibaca mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah, dari kemarin, dari hari apa tuh? Hari Rabu kalau tidak salah ya. Dan itu takbirnya itu di mana saja, kapan saja, ketika sedang ke pasar, ya, ketika sedang di rumah, ya, di mana saja, ketika sedang di masjid, takbirnya takbir mutlak. Di jalan, ke pasar, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dengan suara keras, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas ketika ke pasar pada tanggal 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, maka bertakbir dengan suara keras, lalu orang-orang mengikutinya. Ini disunahkan. Adapun takbir yang muqayyad nanti ketika pada tanggal 9 Dzulhijjah, dimulai waktu subuh, yaitu ketika wukuf di Arafah, ya, itu nanti dikerjakannya setelah setiap sholat 5 waktu di masjid, setelah sholat maghrib, ya, setelah sholat subuh, sholat duhur,
salat asar, maghrib, isya. Setelah seorang dia salat membaca astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian bertakbir dengan suara keras di masjid dengan speaker. Itu setiap setelah selesai salat, dan tempatnya di masjid. Itu takbir muqayyad. Waktunya pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah subuh sampai akhir, yaitu pada akhir asar tanggal 13 hari tasyrik. Nah, jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang masalah fikih kurban, dan ini mempelajari fikih kurban ini sangat penting karena sebagian kita nanti akan berkurban. Sebagian dari kita mungkin akan berkurban. Maka kita perlu untuk memiliki ilmu tentang fikih kurban, karena ilmu itu harus lebih dahulu ada sebelum berkata dan berbuat. Seorang sebelum dia mengucapkan ucapan-ucapan, sebelum dia mengerjakan perbuatan-perbuatan, maka harus disasarkan pada ilmu. Nah, berkurban di dalam istilah fikih itu yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih namanya al-udhiyah. Al-udhiyah yaitu berkurban atau menyembelih hewan kurban. Dan maknanya yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-udhiyah atau berkurban itu adalah hewan kurban, hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha sampai hari akhir hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan-hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha sampai waktunya akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Berarti ada waktu berapa hari? 4 hari untuk menyembelih kurban. Nanti akan kita bahas. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang khusus. Dengan syarat-syarat yang khusus. Ini pengertian dari berkurban. Jadi al-udhiyah adalah hewan kurban itu sendiri yang disembelih. Nah, berkurban ini disyariatkan di dalam agama kita dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari Al-Quran siapa yang tahu? Nah, surat yang paling pendek, insya Allah jamaah hafal semuanya, yaitu di dalam surat Al-Kautsar. Surat yang paling pendek dari sekian surat, seluruh surat dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Tapi yang pasti bukan Masjid Al-Kautsar. Sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada dalam surga. Namanya Sungai Al-Kautsar. Sebagian ulama tafsir menafsirkan Al-Kautsar adalah telaganya Rasulullah SAW di padang mahsyar. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang sangat banyak, yang meliputi sungai di surga, meliputi haud telaga, dan yang lainnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Fasolli, maka kerjakanlah salat. Apa maksud dari salat ini dalam ayat ini? Yaitu salat Idul Adha. Fasolli, maka kerjakanlah salat ini, salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah unta, berkurbanlah dengan unta atau sapi. Karena an-nahar
Itu salah satu di antara cara menyembelih. Ya. Nanti ada cara menyembelih. Di antaranya kan cara menyembelih itu ada dua. Yang pertama namanya ad-dabah, motong leher. Yang kedua adalah menusuk leher di sini. Dan itu cara motong unta yang paling utama. Itu apa? Ditusuk di leher bagian bawah dengan pisau. Kemudian apa? Keluar darahnya sampai mati. Itu nahar namanya. Kalau nyembelih begini namanya dabah. Namanya dabah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini dalil disyariatkannya, diberitakannya bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Inna syani'aka hul abtar. Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad, mereka lah itu orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekilas tentang surat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, innaka abtar." Sesungguhnya engkau terputus. Maksudnya terputus apa? Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki dengan meninggalnya Ibrahim. Tidak memiliki anak laki-laki. Katanya terputus ya, dari nasabnya, terputus dari, maka turunlah ayat ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Sesungguhnya orang benci itu orang-orang musyrik Quraisy, mereka lah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini, dan para ulama itu telah ijma tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Ijma. Tidak ada satupun di antara para ulama yang mengatakan enggak disyariatkan kurban itu. Tapi ya, semuanya sepakat dan itu menjadi sebuah ijma. Kemudian jemaah sekalian yang rahmat Allah, menyembelih hewan kurban ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dan terkait dengan hukumnya, sebagian ulama mengatakan wajib, tapi ini sedikit pendapat ulama, yaitu pendapat Hanafiyah. Dan sebagian ulama atau jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Dan Nabi SAW sepanjang hidup beliau, ketika sudah turun syariat untuk berkurban, maka beliau berkurban sepanjang tahun. Setiap tahun beliau berkurban. Tetapi dari sisi hukumnya, maka hukumnya yang paling kuat adalah sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu, yang memiliki kelapangan untuk bisa berkurban. Dan ini memiliki keutamaan yang sangat banyak, jemaah. Karena kurban itu ya salah satu amalan yang khusus dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah di hari Idul Adha. Yang amalan ini hanya dikerjakan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Disyariatkan enggak kurban selain Idul Adha? Misalnya ingin berkurban besok, ya, atau di bulan Syawal atau bulan Muharram saya berkurban. Enggak. Ya, karena waktu itu sudah ditetapkan. Makanya ibadah yang sangat agung. Dalam sebuah hadis, ya, dan di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Hajj ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, dan barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia termasuk dari hati yang paling takwa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang berkurban itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkurban juga ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Meneladani Nabi Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad
dan juga kepada umatnya Nabi Muhammad untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, wattabi millata Ibrahim hanifan. Dan salah satu di antara sunnahnya yang kita ketahui adalah menyembelih hewan kurban. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ya, untuk menyembelih salah satu putranya. Putra Nabi Ibrahim ada dua ya, Ishak, Ismail dahulu, kemudian Ishak. Ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat, siapakah yang disembelih? Apakah Nabi Ismail atau apakah Ishak? Tapi yang paling masyhur adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ada tempat penyembelihan di Mekah itu tempatnya, ya di Mekah. Ya dahulu ya hampir disembelih, ada tempatnya. Ya kalau yang umrah mungkin akan tahu. Ya tempat di mana Nabi Ibrahim ketika itu yang diperintahkan syarat untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ya, lalu apa? Sebagai bentuk ketakwaan, ya Allah menguji Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun diperintahkan untuk apa? Mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Yang paling bernilai, anak sendiri, Nabi Ismail. Lalu apa? Lalu Nabi Ibrahim pun menjalankannya, dan itu pun setelah apa? Bermusyawarah dengan Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail kan seorang nabi. Maka beliau tahu bahwasanya mimpinya seorang nabi itu apa? Wahyu, perintah langsung dari Allah. Mimpinya seorang nabi beda mimpinya dengan kita. Ya kalau kita mimpi nyembelih anak, jangan diikuti, jangan disembelih. Ngikutin Nabi Ibrahim, Anda. Ya, karena kita bukan nabi, itu nabi dari syaitan. Ya. Maka Nabi Ismail pun apa mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Alangkah indahnya ucapan seorang ayah dengan anaknya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan Nabi Ibrahim, kesabaran Nabi Ismail. Makanya Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim keturunan dari beliau, semua nabi. Beliau ada teladan ya, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Kemudian juga menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqatid dam." Tidaklah seorang anak Adam dia melakukan suatu amalan pada hari nahar, yaitu hari Idul Adha, yang lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan kurban, menumpahkan darah, mengucurkan darah hewan kurban. Jadi apa? Amalan yang paling Allah cintai. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min makamin min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya hewan kurban yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan apa? Dengan tanduk-tanduknya, kemudian bulu-bulunya, kulit-kulitnya, dan bahwasanya darah yang disembelih itu ketika disembelih itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah. Sebelum jatuh ke tanah disembelih, maka sudah sampai kepada
Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ikhlas, Pak. Karena ibadah menyembelih hewan kurban itu bukan kaitannya dengan banyaknya daging, dengan besarnya yang disembelih atau kecilnya yang disembelih atau banyaknya daging, tetapi keikhlasan orang yang menyembelih. Makanya Allah berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minhum. Allah tidak mendapatkan dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak juga darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ini sekitar atau sekilas tentang keutamaan menyembelih hewan kurban. Dan hikmahnya adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembelih kurban itu meskipun dia membeli dengan uangnya, ya, kalau kambing berapa sekarang harga kambing enggak? Enggak tahu karena saya ada yang 2 juta ya, 3 juta, 4 juta. Sekarang macam-macam kambing banyak sekarang. Ya. Macam-macam kambing enggak seperti tahun 2000-an atau 2010 jenis kambing itu masih terbatas. Sekarang Masya Allah sudah banyak yang mahal, ya. Kemudian sapi, ya. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Gak akan berkurang harta seorang ketika disedekahkan, ketika untuk berkurban. Bahkan itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ganti yang lebih baik. Akan Allah ganti, gak akan berkurang. Ya. Kemudian juga menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bahwasanya ketika menyembelih hewan kurban, mubalaghatun fi tasdiqi ma akhbarallahu bihi azza wa jalla. Itu sebagai bentuk keimanan seseorang ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Jadi hikmahnya sangat banyak, ya, dari amalan ibadah ini. Yang pertama termasuk tadi syiar agama Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya Nabi Ibrahim, sunnahnya Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk kejujuran keimanan seorang hamba kepada Allah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi hukum tentang menyembelih kurban ada 2 ya pendapat. Yang pertama wajib, kedua adalah sunnah muakkadah. Tapi yang paling rajih adalah sunnah muakkadah. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat sahnya hewan kurban. Nah, ini punya syarat-syarat. Jadi syarat ini adalah sesuatu yang harus ada pada hewan kurban. Kalau nggak ada syarat ini maka nggak sah hewan kurbannya. Maka para ulama dengan melihat dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW menyebutkan tentang syarat hewan kurban dalam kitab-kitab fikih mereka. Syarat yang pertama adalah salah satu di antara 3 jenis hewan ternak. Ya, harus dalam bentuk bahimatul an'am namanya, yaitu hewan ternak yang berkaki 4, ya. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah al-ibil, unta. Yang kedua al-baqar, sapi. Yang ketiga al-ghanam, yaitu kambing. Ini yang disyaratkan. Syaratnya harus 3 ini. Selain daripada 3 ini maka tidak boleh, nggak sah, kecuali masuk ke dalam jenis dari 3 ini. Masuk dalam jenis. Kalau unta cuma 1 jenis saja, ya. Walaupun macamnya banyak, ya. Kemudian kalau sapi, nah ini sapi ada 2 yang saya ketahui ya, tetapi masuk dalam kategori sapi dan kerbau. Nah, kerbau itu kata para ulama disebutkan Al-Imam An-Nawawi masuk ke dalam golongan sapi. Kerbau itu masuk golongan sapi. Maka apakah boleh menyembelih kurban dengan kerbau? Boleh. Bahkan kalau tidak salah lebih mahal, katanya. Ada ikhwan yang bilang, Anda tidak tahu.
Kenapa? Dagingnya lebih banyak dan lebih bagus, karena kalau kerbau itu dia makannya harus di sawah rumput, nggak bisa dikasih apa. Kalau sapi kan bisa dikasih apa? Apa namanya? Pur ya. Terus apa lagi itu campuran-campuran itu, konsentrat. Ya. Kalau kerbau enggak, kerbau itu harus diangon dia. Ya. Kalau sapi enggak, ya ditaruh kandang terus saya kasih makan dia. Ya. Dan ini kerbau ini boleh. Enggak tahu di sini ada yang jual kerbau kan? Atau pandangan kita kerbau itu enggak boleh? Ya. Boleh, karena tergolong sapi. Tapi kuda boleh enggak? Enggak boleh, karena bukan tergolong sapi. Jadi enggak boleh ya berkurban dengan apa? Dengan kuda. Kemudian yang ketiga adalah kambing, segala jenis kambing. Tapi yang dikenal ada dua. Ya. Kambing yaitu kalau dalam bahasa Arab itu namanya ad-do'an. Do'an itu domba. Kemudian al-ma'iz itu kambing kampung. Itu yang ada pada kita ya. Domba dan kambing ya kampung yang hitam itu. Ya. Hah? Kambing Jawa. Emang di selain Jawa nggak ada, Pak? Bahkan ada kambing namanya kambing etawa. Ya. Itu kalau buat kurban setahu Anda lebih murah, Pak. Tinggi, ya, tinggi, besar, murah. Karena dulu pernah kurban di Klaten itu kambing etawa buat kurban. Tapi dagingnya tidak lebih enak, beda rasanya. Tapi dibolehkan. Ya. Ini syarat yang pertama harus ya unta, kemudian sapi, kerbau juga dan kambing. Kemudian syarat yang kedua, hewan tersebut sudah sampai usia yang disyaratkan oleh syariat. Usianya sudah masuk usia untuk kurban. Telah masuk usia untuk berkurban. Kalau di usianya ya belum sampai batasan yang ditentukan oleh syariat, maka nggak sah. Nah, usia hewan kurban kalau untuk unta ini minimal 5 tahun. Unta minimal usianya 5 tahun. Kemudian sapi dan kerbau ini minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun usianya. Makanya bapak-bapak nih yang mau kurban sapi, beli, tanya dulu umurnya berapa. Umurnya berapa? 2 tahun. Nah ini perlu apa? Menjadi syarat. Syarat sahnya kurban minimal 2 tahun. Ya. Karena juga data kalau 2 tahun itu sebesar apa atau bisa diketahui dengan apa. Kemudian ada pun kambing ini ada 2. Kalau domba itu minimal 6 bulan umurnya, 6 bulan itu boleh. Ya. Kalau 6 bulan itu namanya jada'ah. Adapun kambing kampung atau kambing Jawa itu minimal 1 tahun. Jadi kalau domba kecil umurnya berapa? 6 bulan. Ya kita nggak tahu besar kecilnya umurnya. Tanya kepada penjualnya. Ya penjualnya biasa tahu. Ya, umurnya berapa? Mungkin 5 bulan. Wah ada jadi. Jangan dijual Pak. Jangan dibeli juga. Ya. Terus kambing. Tapi memang kalau dilihat dari besarnya. Karena mungkin bisa jadi pada zaman ini kecanggihan teknologi ya, kambing belum usia 6 bulan atau belum usia setahun itu bisa jadi besar kalau dikasih makan, ya dikasih apalagi sapi gelonggongan itu kan besar. Ya. Itu syaratnya dari sisi usia sudah masuk usia yang dibolehkan dalam syariat. Sapi unta berapa tadi? 5 tahun minimal. Sapi dan kerbau 2 tahun. Kambing Jawa 1 tahun, domba 6 bulan. Mudah-mudahan tahun depan masih ingat. Ya, karena ini setahun sekali kan. Ya, tahun lupa lagi. Kemudian syarat yang ketiga. Ini syarat penting. Syarat yang ketiga adalah terbebas dari cacat. Ya. Tidak terdapat cacat yang sangat jelas.
Di antara cacatnya apa? Cacat yaitu matanya buta, buta sebelah, apalagi buta dua-duanya. Tetapi apa? Dengan buta yang sangat jelas. Misalnya matanya memang kelihatan apa? Buta satu. Ya seperti apa? Putih, ya. Tapi kalau rabun misalnya rabun, dia matanya seperti apa? Sehat, maka itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika matanya itu seperti apa? Seperti biji apa? Atau buah anggur itu, ya, picak lah, atau misalnya tidak bisa apa? Tidak bisa kelihatan. Nah, itu apa? Maka tidak boleh. Harus matanya dalam keadaan sehat. Kemudian juga pincang. Nah, ini tidak boleh. Tetapi pincangnya memang jelas-jelas pincang. Yang apa bisa mengganggu dia untuk berjalan. Kelihatan pincang. Baik karena jatuh atau karena luka. Nah, kalau seandainya kakinya ada yang letter O dari sejak lahir atau letter apa? X ya. Memang ada yang tanya, Ustaz, gimana kalau kambing itu apa letter O ya? Atau letter X memang sejak lahir. Nah, apakah dalam keadaan seperti itu dia mengganggu dia jalan enggak? Atau jalannya normal? Jalannya normal, maka sah. Karena itu bukan termasuk golongan apa? Pincang yang jalannya lembut, ya, dia nggak bisa makan bersama kambing-kambing yang lainnya. Maka ini tidak boleh yang pincang. Kemudian juga yang sakit dan sakitnya jelas. Ya seperti apa? Dia demam, ya, diam aja, ya, nggak mau makan, ya, dia tidur aja. Ya, atau misalnya sakitnya dia banyak apa? Di kulit-kulitnya itu banyak apa? Penyakitnya yang sangat nampak, ataupun misalnya ada luka di bagian tubuhnya yang sangat jelas nampak, maka ini tidak boleh. Termasuk cacat yang menjadikan sebab tidak sahnya hewan kurban. Kemudian juga kurus, ya, sangat kurus. Begitu juga hewan yang dia nafsu makannya sangat tinggi sehingga menyebabkan dia itu sakit. Supaya nafsu makan dikasih apa? Obat. Ya, kemudian apa? Dan itu justru membahayakan. Ya. Maka ini termasuk kata para ulama tidak boleh, yaitu cacat yang tidak diperbolehkan. Nah, selain daripada ini misalnya tanduknya itu ada yang copot atau tanduknya ada yang gerompal, itu kata para ulama makruh saja. Hukumnya makruh, tapi sah. Atau kupingnya ada yang apa? Cacat, ya. Itu kata para ulama hukumnya makruh. Akan tetapi hendaklah seseorang ketika dia berkurban, ya, karena kurban itu diperuntukkan untuk Allah, maka hendaknya berkurban dengan yang terbaik. Kurban yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Allah berfirman, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan, mengorbankan apa yang kalian cintai. Yang ketiga, untuk apa? Bersedekah, berinfak yang terbaik. Ya, berkurban yang terbaik kalau bisa. Ya, itu sangat dianjurkan. Jangan yang cacat, ya. Jangan yang cacat, yang kurus. Murah ya tidak apa-apa. Ya, tetapi tidak ada cacat di dalamnya, sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah hewan kurban dipotong di waktu-waktu disyariatkannya kurban. Kapan waktu dibolehkan menyembelih kurban? Waktunya 9:30. Waktunya adalah setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha. Dimulai dari setelah sholat Idul Adha sampai apa? Akhir hari tasyrik tanggal 13 belum maghrib.
tanggal 13 sebelum maghrib. Harus dipotong di tempat waktu-waktu tersebut. Tanggal 10 setelah salat Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ada 4 hari waktu jamaah boleh berkurban. Ya. Enggak harus ketika, memang dari hari-hari ini ada yang lebih afdol. Yang lebih afdol adalah tanggal 10-nya. Setelah salat Idul Adha itu paling utama. Semakin jauh semakin ke sana ya keafdoliannya ya semakin berkurang. Tetapi dibolehkan. Oleh karena itu kalau misalnya ya di Mushola As-Somad ya, yang kurban ini ada 100 ekor sapi kan tidak satu hari ya, apalagi hari Jumat misalnya ya, maka hari kedua tanggal 11, 12, 13 itu masih dibolehkan. Dibolehkan. Dan dibolehkan memotong siang maupun malam, boleh. Ya, siang maupun malam. Kemudian tadi ada yang tertinggal, mungkin sebagian jamaah ada yang belum tahu bahwasanya hewan kurban ya, unta, sapi dan kambing itu tidak harus jantan ya, tapi boleh betina. Boleh betina. Ya. Jadi nggak harus jantan. Karena sebagian masyarakat berpandangan wah nggak sah kalau nggak jantan. Padahal boleh. Memang lebih afdol itu adalah dengan yang jantan, yang lebih afdol. Karena jantan itu biasanya harganya lebih mahal ya, dan ukurannya lebih besar. Kalau seandainya hewan kurban dipotong sebelum sholat, ya, maka tidak sah kurbannya, tetapi menjadi sedekah biasa. Bukan menjadi bangkai ya, tapi menjadi sedekah biasa, bukan hewan kurban. Atau misalnya sudah lewat dari tanggal 13, ya, maka itu menjadi sedekah biasa dan bukan hewan kurban. Kemudian syarat yang kelima adalah niat untuk berkurban. Bagi orang yang dia akan berkurban, maka dia berniat terlebih dahulu, ya, bahwasanya ketika dia membeli hewan kurban, dia berniat untuk kurban pada hari Idul Adha. Karena niat ini kan berbeda-beda. Ketika seorang dia punya 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, ketika ingin disembelih kan macam-macam. Dan segala sesuatu itu bedakan dengan apa niatnya. Ada orang yang menyembelih niatnya untuk dilarungkan ya, ke Ratu Gunung Kidul. Laut Kidul, Pak. Ratu Laut Kidul, ya kan? Ada yang untuk apa? Untuk pohon. Ya, nyembelih. Ada yang untuk akikah. Ada yang memang disembelih untuk apa? Makan bersama. Ya. Ada yang diniatkan untuk berkurban. Maka niat penting untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, maka harus dengan niat. Ya. Tadi syarat yang keberapa itu? Syarat yang kelima. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk adab-adab menyembelih kurban dan sunnah-sunnahnya. Ada satu syarat ketika menyembelih ya. Satu syarat ketika menyembelih, yaitu ketika menyembelih bahwa yang ketika disembelih maka harus terpotong minimal 2 bagian leher ya dari hewan kurban. Yang pertama adalah gampangnya dalam bahasa kita itu adalah saluran tenggorokan dan saluran pernafasan atau kerongkongan. Ya. Saluran pernafasan itu tenggorokan dan saluran pencernaan kerongkongan, hulqum dan al-mari itu minimal 2. Minimal 2. Jadi apa? Tenggorokan dan kerongkongan itu minimal harus terpotong. Yang lebih baik lagi sebagaimana disebut oleh para ulama adalah 4 bagian. Ya, 4 bagian. Ini lebih utama, tapi minimal tadi 2. Apa? Yaitu tenggorokan, ya, saluran pernafasan
kemudian kerongkongan saluran pencernaan makanan itu, kemudian ada 2 urat besar di kanan dan kiri leher hewan kurban. Itu yang lebih utama. 4, tapi minimal 2. Maka sebagian ulama kalau mengatakan kalau misalnya hanya 1 saja nggak sah, apalagi nggak ada satupun yang terpotong. Yang nggak dipotong mungkin. Kalau 1 saja nggak terpotong, apa yang dipotong? Digores saja. Ya. Nah itu syarat-syaratnya yang perlu kita ketahui. Kemudian kita lanjutkan adab ketika memotong hewan kurban dan sunnah-sunnahnya. Adab yang pertama bagi orang yang berkurban, hukum memotong rambut dan juga potong kuku bagi orang yang ingin berkurban. Bagaimana hukumnya? Ini memang ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Ada yang mengatakan boleh, ya. Ada yang mengatakan boleh. Pendapat yang kedua haram, ya, bagi orang yang hendak berkurban. Pendapat yang ketiga makruh. Tapi pendapat yang paling masyhur adalah haram, ya, haram. Ini tidak boleh. Jadi perhatikan bagi orang yang dia sudah niat berkurban untuk tidak potong rambut, tidak mencabut kuku dan tidak memotong kuku dan juga tidak mencabut bulu, ya, bulu kumis, bulu yang lainnya, ya, maka ini tidak boleh. Dan mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau dia niatnya berkurban sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, maka tanggal 1 Dzulhijjah dia sudah nggak boleh untuk potong rambut, ya, potong kuku. Tapi kalau niatnya misalnya baru besok, ya, atau niatnya sekarang, maka mulai ketika dia niat itu sudah tidak boleh. Ya. Ketika mulai berniat. Kemudian larangan untuk memotong rambut, potong kuku dan mencabut bulu itu hanya bagi sahibul kurban. Tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya. Dan biasanya kalau suatu keluarga itu berkurban, kan siapa yang berkurban? Suaminya. Ya, karena kurban suaminya itu sudah mencukupi untuk satu keluarga, untuk istrinya dan untuk anaknya. Maka larangan dari memotong rambut kuku itu berlaku bagi suaminya yang dia berkurban. Istrinya boleh potong rambut, boleh potong kuku, dan juga begitu pula anak-anaknya. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat ketika menyembelih, ya. Menghadap kiblat. Jadi dimiringkan ke sebelah mana? Miringnya sebelah mana? Sebelah kiri. Miring sebelah kiri, ya kan? Motongnya miring sebelah kiri, sebelah kanan, Pak? Sebelah kiri. Ya, di hadapan kiblat miring sebelah kiri. Ya kan? Maksudnya miring tidurnya itu loh. Jadi apa? Bagian badan kiri itu di tanah. Iya, itu pasti begitu. Iya, kepalanya di sebelah kiri. Iya. Bagian tubuhnya itu yang kiri itu di tanah. Iya. Iya kan? Kiblat mana, Pak? Nih, begini. Dia kan tubuh kiri kan? Iya. Kalau kanan kan dari sana. Atau bisa juga ke sana ya? Ya. Tetapi di sebelah kiri. Ya. Kalau ke sana sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Bagian tubuh sebelah kiri. Tapi ini bukan syarat, Pak. Hanya ada, enggak berkaitan dengan apa sah dan tidak sahnya. Ya. Tidak berkaitan dengan sah dan tidak sahnya. Jadi apa? Bagian tubuh sebelah kiri. Kemudian apa? Cara menyembelihnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan menyembelih 2 ekor kabsh, yaitu hewan kambing yang besar. Ya, amlah yang berwarna putih kemerahan. Itu apa?
beliau menginjak kaki kanannya ke lehernya, lalu tangan kiri memegang, kemudian apa? Menyembelih. Ya, tentang teknik penyembelihan insyaallah Bapak-bapak sudah paham semua. Ya. Jadi menghadap kiblat. Ini diantara sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menajamkan pisau sebelum menyembelih. Nah, ini sangat penting. Ya. Sangat penting. Ya. Supaya kita tidak menyakiti. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah mewajibkan agar kita berbuat ihsan, kebaikan terhadap segala sesuatu. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Ya, an yuhidda safratahu wa yuriha dabihatahu. Yaitu apa? Dengan menajamkan pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya, dibuat nyaman dulu. Ya, dibuat nyaman. Bagaimana supaya enggak stres? Ya, karena kalau sudah stres, waduh, nanti apalagi kalau sapi, ya, ngamuk kabur. Ini pernah kejadian dulu tempat kita, lari Pak, mau disembelih. Karena kelirunya itu apa? Ya, kalau misalnya sapinya atau kambingnya itu dijauhkan terlebih dahulu, ya, dijauhkan dari apa? Tempat penyembelihan. Dan juga apa? Jangan nenteng-nenteng golok di hadapan. Iya. Ya, di hadapan hewannya. Nah, ini apa? Sudah stres dulu. Ya, dielus-elus dulu, ya. Dikasih makan, baca bismillah, ya. Kalau perlu diajak ngobrol dulu. Ya. Kemudian apa? Ditidurkan dan jangan dipaksa dengan cara yang keras, kasar. Ya. Nanti stres dia. Ya, maka dengan apa? Dengan cara yang baik, ya. Tajamkan pisaunya. Ya, jangan sampai kalau bisa sekali. Nah, sekarang kan golok-golok itu masya Allah ya. Ya, ada yang sampai jutaan. Ya. Nah, ini sangat penting. Ya. Dan ini disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlakukan hewan kurban dengan sebaik-baiknya, ya, supaya tidak menyiksa. Diasah terlebih dahulu sampai tajam, kemudian apa? Ya. Dan memang perlu untuk belajar teknik memotong kurban supaya ketika motong itu apa? Ya, ihsan terhadap hewan kurbannya. Ya. Karena ada kalau video-video nanti akan muncul ya. Di Idul Adha ini apa? Ada ustadz yang sedang motong lari kemudian ketimpa oleh sapinya. Ya. Sampai demikian. Ya. Maka perlu dipelajari ini. Ya. Biasa belajar sama Juleha ya. Juru apa itu? Sembelih halal. Kemudian adab yang keempat, nahrul ibil wa dabhus syat wa takhayyur baina dabhi wa nahri fil baqar. Untuk unta tadi dengan nahar, yaitu apa? Dengan ditusuk bagian bawah lehernya. Ini namanya nuhur. Karena kalau bisa ditekan saja orang bisa mati, Pak. Ya, ini menjadi apa? Ya, tempat kelemahan manusia ini kalau ditusuk sudah. Ya, dan unta itu apa? Dengan cara ditusuk pakai pisau, ya. Ya, kemudian apa? Muncul darahnya sampai mati. Dan itu yang terbaik. Dan itu yang Allah firmankan, ya. Fasholli li rabbika wanhar, nahar, yaitu pada nuhur tempat di sini. Apa namanya ini, Pak? Yang bawah leher itu. Kalau bahasa Arab itu nuhur atau nahar. Ini apa Anda tahu? Kalau belakang kan tengkuk ya. Kalau di sini apa? Ini kadang ya kita nggak tahu. Ya, kalau di bahasa Arab itu semuanya lengkap. Ya, semua nama dalam bahasa Arab itu lengkap, bagian tubuh. Ya. Kita di sini aja nggak ada. Apa namanya nih Pak? Yang di sini nih. Ini apa namanya? Yang di bawah bibir ini, bulu di bawah bibir apa namanya? Nggak ada dalam bahasa kita kan? Kemudian adapun kambing maka dengan dabah. Dengan apa? Potong, nggak boleh, cukup dengan ini. Adapun sapi maka dibolehkan memilih antara ya untuk nahar ya dengan apa?
ya, ditusuk bagian bawah lehernya atau dengan ini. Kemudian adab yang kelima, takbir ketika menyembelih. Nanti ada tentang masalah basmalah, bertakbir ketika menyembelih itu dengan Allahu Akbar. Yustahabbu 'inda dzabhi an yukabbir ba'da tasmiyah. Disunnahkan ketika menyembelih untuk bertakbir setelah membaca bismillah. Jadi hukumnya sunnah. Tetapi yang paling pertama adalah apa? Bismillah. Meskipun nanti akan kita bahas itu. Jadi ini ijma' para ulama, ya, bertakbir dengan Allahu Akbar. Yang keenam, an yadbaha bi nafsihi idza istata'a. Yang disunnahkan adalah seorang yang berkurban dia menyembelih kurbannya sendiri kalau berani, kalau sanggup. Kalau kambing bisa. Tapi kalau sapi, ya, itu butuh apa? Keahlian khusus, tukang jagal, ya, atau ikhwan-ikhwan yang sudah terbiasa. Ya. Kalau kemarin di mana, ya? Di sana, di ikhwan-ikhwan kita di Pesona Gading itu praktek, undang, ya, yang bisa ngajarin, ya. Kemudian beli 1 ekor kambing, prakteknya pakai kambing betul-betul disembelih, habis itu dimasak. Kalau kambing sebenarnya gampang, ya. Tapi kalau sapi praktek beli dulu ya repot. Dan susah, memang tidak semudah kambing ketika apa? Sapi. Apalagi kalau sapi-sapi Bali, sapi mana itu yang apa? Yang apa sih, ya? Agak galak itu, Pak. Ya. Sampai ada yang kabur waktu itu di tempat kita Al-Furqan, lari, ya, ke kebun, alhamdulillah bisa kabur. Sampai lari, Pak. Dan galaknya Masya Allah. Jadi menyembelih sendiri untuk kambing, ya. Kalau sapi tentunya dengan bantuan orang lain, ya. Dan Nabi SAW beliau pernah menyembelih sendiri. Dan ini yang paling utama. Karena menyembelih itu juga bagian daripada ibadah, ya. Tapi boleh juga apa? Boleh juga diwakilkan, ya, diwakilkan. Tapi yang lebih utama adalah sendiri. Kemudian yang ketujuh, al-aklu wal it'am wal idkharu minal udhiyah. Di antara adabnya adalah orang yang berkurban dia makan dari daging kurbannya. Boleh juga dia apa? Menyimpan dagingnya. Ya. Dan yang paling utama sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah membagi hewan kurbannya itu menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Yaitu 1/3 untuk dirinya dan keluarganya dimakan, 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada tetangga dan kerabat, 1/3-nya lagi adalah disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi enggak semuanya sedekah, ya. Sedekah itu apabila diberikan kepada fakir miskin. Kalau bukan fakir miskin, karena hewan kurban itu tidak dikhususkan kepada fakir miskin, tapi orang yang kaya pun berhak mendapatkan, ya. Apa dibagikan tetangga ya, yang dibutuhkan di sini. Itu apa statusnya? Hadiah, bukan sedekah. Itu yang lebih utama. Namun apabila ingin dimakan semuanya, ya paling tidak ada yang disedekahkan sedikit, itu dibolehkan. Karena hakikat dari berkurban itu apa? Adalah menumpahkan darah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan sedekah dagingnya, bukan. Ya, maka boleh, ya, bahkan boleh untuk apa? Diambil semua dagingnya oleh orang berkurban, ya, lalu dia disimpan. Ini dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ya, disimpan beberapa waktu yang berapa bulan. Oleh karena itu, ya, ketika seseorang dia berkurban ke masjid, ke musola, kepada panitia, itu statusnya masih apa? Hewan milik orang yang berkurban, ya.
Dan panitia itu hanya menjadi wakil untuk menyembelih atau membagikan. Untuk apa? Untuk sedekahkan. Makanya pengurus DKM, panitia kurban, jangan beranggapan bahwasanya ketika orang berkurban menitipkan ke masjid itu sudah punya panitia. Bukan itu. Karena akadnya itu hanya akad wikalah, mewakilkan untuk menyembelih. Maka dagingnya masih hak penuh milik siapa? Milik orang yang berkurban. Ya. Maka kalau saya minta 2/3, sepertiganya nanti dibagikan. Nah, itu dibolehkan. Ya. Dibolehkan. Tapi memang kebanyakan secara uruf, ya mungkin secara kebiasaan sudah ketika diwakilkan sudah untuk ya dibagikan. Tapi tidak boleh membatasi, ya. Panitia nggak boleh membatasi memberikan dagingnya kepada ini hanya kakinya saja, ya tidak boleh, karena itu miliknya orang yang berkurban, Jadi paling utama dibagi 3, ya, sepertiganya untuk dimakan sendiri dan keluarga, sepertiganya dihadiahkan kepada tetangga dan kerabat. Jangan sampai jamaah ya, ada yang berkurban rumahnya jauh, berkurban di masjid, ya. Lalu dia dapat bagian hanya sedikit, tetangganya enggak dibagi. Ya. Bagaimana? Yang paling utama kepada tetangganya, kepada fakir miskin di sekitarnya. Ya, kalau di Al-Furqan itu yang kurban itu, yang berkurban dikasih 10 orang berkurban, ya misalnya dia ambil sepertiganya, kemudian 2/3-nya sudah diberikan kepada panitia, dibagikan sekitaran masjid ini dalam rangka dakwah. Ini masalahnya sangat besar untuk dakwah, ya. Ini masalahnya lebih besar, ya. Atau ya sudah cukup ambil, kemudian cukup dibagikan kepada tangga kanan kiri atau keluarga. Jangan sampai juga keluarga saudara nanti nggak dikasih kurban tapi nggak dikasih, ya Allah, ya. Ini. Kemudian manakah yang lebih utama antara menyembelihan kurban atau bersedekah dengan uang senilai hewan kurban? Ya, orang ketika di hari Idul Kurban dia tidak berkurban, beli kurban, ya, tetapi uangnya seharga 1 ekor kambing misalnya, dia sedekahkan saja. Mana yang lebih utama? Kan sedekah itu kan ibadah juga, bersedekah. Saya tahun ini uangnya mau saya sedekahkan saja kepada saudara yang sedang sakit, ya, atau saudara yang miskin, nggak berkurban. Mana yang lebih utama antara sedekah 2 juta disedekahkan dengan 2 juta dibelikan 1 ekor kambing dikurbankan. Maka yang lebih utama berkurban tentunya. Pahalanya akan berbeda meskipun nilainya sama. 2 juta dengan 2 juta. Ya. Ini kata para ulama. Dzabhul udhiyati afdal min at-tasadduq bi thamaniha. Jadi katakan oleh banyak para ulama, jumhur ulama, dikatakan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Utsaimin. Kemudian i'ta'ul jazari min al-udhiyah thamanan lidzabhihi. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh memberikan tukang jagal itu daging dari hewan kurban sebagai upah. Ini tidak boleh. Jadi kalau misalnya menyewa tukang jagal untuk menyembelih, maka bayar pakai uang. Ya. Misalnya di mushola ini, ya nanti yang menyembelih itu ada tukang jagal dengan membayar. Sampai kemarin dengar dari ikhwan, kalau nyembelih sapi itu 350.000 sekali semua. Dia hanya sebagai wakil menyembelih. Jadi boleh jamaah, ya. Jadi panitia itu yang nanti menyembelih, misalnya di sini ada panitia, itu dia kan bukan tukang jagal. Yang pekerjaannya menyembelih, bukan. Yang dimaksud tidak boleh memberikan daging kepada sebagai upah untuk menyembelihnya adalah kepada tukang jagal yang memang pekerjaannya menyembelih.
ya, khusus menyembelih, maka ya, dia berhak juga mendapatkan dagingnya. Ya, saya cuma mewakilkan bantu ibaratnya, ya membantu dan bukan tukang jaga. Kemudian juga tidak boleh menjual apa? Tidak boleh menjual bagian daripada hewan kurbannya. Ini tidak boleh. Tidak boleh menjual bagian daripada hewan kurban. Entah kulitnya, entah kepalanya. Bagi sahibul kurban ya. Adapun orang yang menerima hewan kurban bagian, maka boleh. Tapi kalau yang dia berkurban, nggak boleh untuk apa? Menjual bagian daripada hewan kurbannya, termasuk kulit. Emang bisa Pak? Kalau seorang itu menjual hewan kurban, mungkin kalau menjual secara langsung, ini ada yang beli, itu mungkin nggak ada. Tapi ada kasus, kemarin ada yang bertanya ke anak, Ustaz, ada seseorang yang dia berkurban ikut patungan 7 orang, 1 ekor sapi. Dia kan nanti dapat bagian apa? Daging sapi. Kemudian temannya dia berkurban kambing. Ya. Nah, yang ikut kurban sapi ini dia lebih suka daging kambing. Dia lebih suka daging kambing. Nah, nanti kalau itu tukeran daging sapi dengan daging kambing. Ya. Yang kurban sapi ini apa? Ngasih 1 kilo ya daging sapi ke orang kurban kambing. Yang kurban kambing ngasih 1 kilo kepada yang suka daging kambing tadi yang sapi. Ini boleh enggak? Enggak boleh. Nah, ini ibu memang boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ini termasuk jual beli. Berarti apa? Orang yang berkurban dia menjual daging kurbannya. Itu barter. Barter itu jual beli. Namanya bai'ul musawamah. Itu kan jual beli, barter. Kan dilarang orang yang berkurban itu menjual daging kurbannya. Ya, maka ketika misalnya tukeran, ya saya punya daging sapi, saya kurban sapi, dapatnya daging sapi. Kamu kan kurban kambing, ya kita tukeran, saya suka daging kambing, ya sudah apa? Nah, ini jual beli namanya, maka tidak boleh. Anak pun baru dapat kasus yang seperti ini. Nggak boleh jual, ya tidak boleh menjual. Tapi kalau misalnya dia dapat, ya dia kurban sapi, terus dari lingkungan juga dapat, dari RT bisa kan kambing, ya nggak masalah, ya. Tapi kalau niatnya apa tukar menukar itu termasuk jual beli. Nah, ini tidak boleh. Sudah jam 6. Yang ditanyakan kepada anak, ada orang yang dia berkurban ikut patungan, ingin berkurban patungan sapi 7 orang, tapi dia hanya punya uang 2 juta. Berarti kurang. Lalu apa? Temannya nambahin. Misalnya patungannya 3 juta, temannya nambahin 1 juta. Tapi kalau saja menambahin itu karena dia ikut berkurban, maka nggak boleh, karena menjadi 8 orang, ya kan? Jadi apa? 7 orang itu ya masing-masing 3,5 juta, 7 orang. Nggak boleh yang 6 orang itu 3,5 juta, lalu 1 orang karena dia nggak punya 3,5 juta, hanya punya uang 2 juta, temennya ya sudah nih saya bantu, saya ikut, kita patungan berdua, ntar dagingnya bagi 2. Nah, ini namanya 8 orang. Nggak boleh, karena maksimal 7 orang. Tetap orangnya 7 orang boleh kan? Mungkin yang satu maunya 4 juta, yang 1 orang mungkin 2 juta, itu boleh kan? Tapi tetap satu kelompok 7 orang. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi nanti bagiannya ya beda, ya kan? Tapi niatnya gimana? Ada yang seperti itu kan? Tidak ada Pak. Kalau satu orang 4 juta, kan sudah ditentukan 3,5 juta, ya. Jadi caranya jangan begitu. Caranya apa? Dia sallallahu ala nabiyina Muhammadin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.